Kemunculan pengajian agama tidak rasmi bergelar Rumah Quran di Indonesia yang dikendalikan sebuah kumpulan pelampau bagi tujuan radikalisme kini mencabar usaha memerangi pengganasan. Zamil Pelawat RSIS Dr. Nur Huda Ismail berkata, kumpulan pelampau misalnya Jamaah Ansyurut Daulah atau JAD kini berselindung di sebalik kelas-kelas agama sedemikian untuk meneruskan agenda pelampau mereka termasuk di rantau ini. Mengatasi ancaman ini memerlukan pendekatan yang teliti dan seimbang bagi memastikan langkah-langkah keselamatan tidak menjejas peranan positif kebanyakan rumah Quran yang lain. Pemerintah Indonesia menutup beberapa pesantren yang mempunyai kaitan dengan kumpulan pelampau Indonesia Jamaah Ansyurut Daulah atau JAD. Namun kumpulan itu kini mengubah strategi dan berselindung di sebalik pengajian yang lazimnya menawarkan pendidikan agama secara tidak formal kepada masyarakat yang lumrahnya dikenali sebagai rumah Quran. Banyak rumah Quran di Indonesia itu memang tidak radikal, tidak menjadi bagian dari kelompok JAD, dan mereka itu berkontribusi positif terhadap masyarakat yang Indonesia. Pemerintah Indonesia kini berdepan dengan cabaran untuk mengawal dan memantau rumah-rumah Quran yang disalahgunakan sebagai muslihat untuk menyebarkan ideologi ekstremis. Tidak seperti cara-cara konvensional yang diterapkan JAD sebelum ini, pendekatan menerusi rumah Quran menyulitkan tindakan yang boleh diambil pihak keselamatan. Jamaah Ansyurut Daulah ini menggunakan rumah Quran itu sebagai hub untuk bertemu dengan berbagai jaringannya. Dan ini kan menjadi tantangan, dan ironisnya lagi, rata-rata masyarakat di Indonesia itu tidak tahu kalau ada sebagian kecil dari rumah Quran ini dikelola oleh unreformed release teroris. Jadi para mantan narapidana teroris yang belum terderadikalisasi, mereka itu manage the school. Walaupun menyokong sumbangan positif bekas pengganas yang sudah pulang ke pangkal jalan dianjurkan, pemerintah Indonesia perlu tingkatkan usaha pemantauan serta pendampingan masyarakat. Cabarannya adalah untuk menimbangkan langkah-langkah keselamatan yang ketat dengan sokongan berterusan kepada rumah Quran yang memberi manfaat. Ini tantangan bagi pemerintah Indonesia, karena kan pemerintah Indonesia, terutama aparat keamanan ya, aparat keamanan tidak bisa dengan mudah menutup sekolah itu, sekolah rumah Quran ini, karena mereka harus mendapatkan bukti-bukti yang cukup. Gitu. Menurut Dr. Huda, Singapura sebagai sebuah hub ekonomi serantau juga terdedah kepada risiko yang ditimbulkan rangkaian kumpulan radikal sebegini, contohnya penggunaan media sosial untuk mengumpul dana. Dan bukan pekerja hijrahan Indonesia seperti pembantu rumah sahaja yang mungkin terdedah. Nah, mereka hanya orang-orang yang ingin belajar agama. Mereka orang-orang yang ingin membantu orang lain. Tapi unknowingly, mereka itu membantu kepada rumah-rumah Quran ini. Gitu. Apa yang dilihat di internet itu nggak semuanya benar. Dan oleh karena itu perlu namanya digital literasi. Genuinely, itu Singapura itu kan generous. They want to help. Kan kalau untuk orang Singapura $10 kan nggak besar ya. Klik sana, kirim. Tapi kan we don't know itu ke siapa. We need to vet it well gitu. Organisasinya itu seperti apa gitu. Dr. Nur Huda berkata dengan pemantauan yang lebih fokus sambil menyokong institusi-institusi penting serta mempertingkatkan usaha mendampingi masyarakat, negara-negara di Asia Tenggara boleh menangani ancaman radikalisme sambil mengekalkan integriti dan sumbangan positif rumah Quran di rantau ini.